Sejumlah kejutan besar telah terjadi di Piala Dunia edisi tahun 2022 yang berlangsung di Qatar sejauh ini. Setelah Jepang yang berhasil menumbangkan Jerman, Arab Saudi yang menang comeback atas Argentina, hingga keberhasilan Korea Selatan dan Australia lolos ke babak 16 besar, kini giliran Maroko yang memperpanjang catatan impresif di ajang 4 tahunan tersebut. Setelah keluar sebagai juara grup F dengan 7 poin, hasil dari 2 kali menang dan sekali imbang, Achraf Hakimi dan kawan-kawan harus melewati ujian berat saat bertemu Spanyol di babak 16 besar. Namun siapa sangka, dengan bermodalkan materi pemain seadanya, Maroko berhasil menyulitkan La Roja hingga menang lewat drama adu penalti dengan skor 3-0. Kiper Yassine Bono tampil sebagai pahlawan Maroko di laga itu dengan catatan clean sheet tanpa kebobolan sama sekali. Hasil tersebut otomatis membuat Maroko melenggang ke babak selanjutnya. Namun sebelum bermain di Piala Dunia 2022, siapa sangka jika timnas Maroko pernah dikalahkan timnas Indonesia di Stadion Jakabaring Palembang tahun 2013. Saat itu, timnas Indonesia yang dilatih oleh Rahmat Darmawan 2 kali bertemu Maroko di ajang Islamic Solidarity Games atau ISG. Maroko yang saat itu diperkuat pemain-pemain seperti Saidi Mohamed, Moussa Dakha hingga El Quadri, berhadapan dengan pemain-pemain andalan Indonesia seperti Kurnia Mega, Diego Michels, Manahati Lestusen hingga Bayu Gatra. Pertemuan pertama mereka tersaji di fase grup B. Sementara di pertemuan kedua, mereka bertemu pada partai final. Di pertemuan pertama, timnas Indonesia berhasil menumbangkan Maroko dengan skor 1-0 melalui gol tunggal yang lahir dari kaki Fandi Eko Utomo di menit ke-58. Kala itu, timnas Indonesia sempat tertatih karena harus bermain dengan 10 orang setelah Diego Michels mendapatkan kartu merah. Sayangnya, pada pertemuan selanjutnya di partai final, Indonesia harus mengaku kalah dari timnas Maroko dengan skor 1-2. Dari hasil tersebut, Maroko keluar sebagai juara ISG tahun 2013. Kini, setelah mengalahkan Spanyol lewat adu penalti, Maroko akan menantang Portugal di babak 8 besar dan memperebutkan tiket semifinal. Bagi Maroko, pencapaian mereka lolos ke babak perempat final merupakan prestasi terbaik dalam sejarah sepak bola mereka. Sementara itu, perkembangan sepak bola Maroko sendiri dimulai saat Kementerian Olahraga Maroko memiliki ambisi untuk mengembangkan berbagai cabang olahraga, tak terkecuali cabang sepak bola. Sejak tahun 2014, Fauzi Lekja yang diangkat menjadi Presiden Federasi Sepak Bola Maroko mulai mengimplementasikan berbagai program. Salah satu program yang diimplementasikan untuk kemajuan sepak bola di Maroko adalah mengenai infrastruktur. Di antaranya, merenovasi infrastruktur berupa stadion atau lapangan latihan, baik yang dimiliki klub profesional maupun amatir. Selain itu, Lekja juga meminta klub untuk memiliki struktur organisasi yang rapi serta pendanaan yang stabil. Selanjutnya, dalam rangkaian kebijakan sepak bola, salah satu isinya adalah mengenai bantuan finansial kepada klub sepak bola Maroko. Klub berada di bawah naungan Direktorat Kontrol dan Manajemen Nasional, yaitu sebuah model yang Maroko tiru dari Liga Prancis. Federasi Sepak Bola Maroko memberikan bantuan finansial tahunan kepada klub sebesar $700.000 atau setara dengan 11 miliar rupiah. Bantuan bisa bertambah jika klub mewakili Maroko untuk berkompetisi di ajang Liga Champions Afrika. Hal tersebut membuat kewajiban klub seperti pembayaran gaji pemain menjadi tepat waktu dan fasilitas juga semakin memadai. Dan yang tak kalah penting, pemerintah Maroko lewat federasi sepak bolanya juga berfokus pada bagian pengembangan pemain muda. Berkat kerja keras itu, Maroko kini telah 5 kali tampil di Piala Dunia sejak pertama kali debut di tahun 1970.